Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Mulyanti dari kelas 12 PS. Di sini saya akan menceritakan kisah sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan ancaman disintegrasi bangsa. Oke, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu ancaman disintegrasi bangsa akibat perbedaan ideologi. Ancaman disintegrasi bangsa akibat perbedaan ideologi ada 3. Yang pertama itu pemberontakan PKI Madiun, yang kedua pemberontakan DITI, yang ketiga yaitu pemberontakan G30 PKI. Untuk lebih lanjutnya kita langsung lihat pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita cari tahu dulu apa itu ideologi. Berarti cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang ingin dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Yang pertama merupakan pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Nah, PKI itu merupakan partai yang sudah terbentuk sejak masa pergerakan nasional. Akan tetapi, PKI ini berkurang setelah kemerdekaan Indonesia. Tetapi, setelah Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat pemerintahan pada 3 November, PKI ini kembali berkembang. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh kelompok kiri atau sosialis komunis untuk menghidupkan kembali PKI. Nah, pada 7 November 1945, PKI itu kembali menunjukkan eksistensinya di bawah pimpinan Muhammad Yusuf dan tokoh lain yang berpengaruh yaitu Musso, Amir Syarifuddin, D.N. Aidit, M.H. Lukman, Suripno, Nyoto, dan Sudisman. Sejak Juni 1948, PKI mulai melancarkan aksi sepihak di daerah Surakarta, Kediri, dan Purwodadi. Aksi sepihak tersebut didalangi oleh Musso, Amir Syarifuddin, dan M.H. Lukman. Mereka melakukan pemogokan dan penculikan terhadap lawan-lawan politik PKI. Lalu, pada September 1948, terjadi pertempuran terbuka antara pro-PKI dan pro-pemerintah. Terjadi di Surakarta. Nah, dalam pertempuran tersebut, pemerintah berhasil mendesak para pendukung PKI untuk keluar dari Surakarta. Lalu para pendukung PKI tersebut mengungsi ke Madiun. Lalu menjelang pertengahan September 1948, PKI semakin mematangkan kekuatannya di Madiun. Lalu pada 18 September 1948, para tokoh PKI di Madiun mendeklarasikan berdirinya Front Nasional. Tujuannya itu untuk menjadi dasar negara Indonesia, negara Republik Indonesia yang awalnya Pancasila menjadi komunisme. Lalu pada 19 September 1948, Presiden Soekarno melalui siaran radio menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memilih Musso dengan PKI-nya atau Soekarno-Hatta. Nah, sejak saat itu terjadilah peristiwa memicu konflik bersenjata antara pro-PKI dan pro-pemerintah. Pro-pemerintah dipukul mundur oleh PKI pada saat itu. Konflik bersenjata itu kemudian disebut Madiun Affairs. Yang selanjutnya yaitu upaya penumpasan. Pemerintah mengirim divisi Siliwangi I dan divisi Siliwangi II di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Subroto. Nah, divisi Siliwangi I menyerang Madiun bagian arah timur dan divisi II menyerang bagian arah barat. Pada 30 September 1948, pasukan Siliwangi berhasil merebut kota Madiun dan menangkap para simpatisan PKI. Selanjutnya, pada November 1948, operasi militer penumpasan PKI di Madiun dinyatakan berakhir. Lalu, pada 20 Desember 1948, pemerintah berhasil menangkap dan menghukum Amir Syarifuddin. Yang kedua yaitu pemberontakan DITI. Latar belakangnya yaitu pada 17 Januari 1948, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda sepakat menandatangani perjanjian Renville. Salah satu permasalahannya itu adalah Indonesia harus menarik pasukannya dari daerah kantong gerilya yang berada di dalam garis demokrasi Van Mook. Nah,
Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) atau lebih dikenal dengan Darul Islam. Sepanjang 1949, Kartosuwiryo beserta para pengikutnya menyerang tentara Belanda dan setiap pasukan TNI yang memasuki wilayah Jawa Barat dan tidak mengakui keberadaan NII. Nah, DITI ini menyebar ke berbagai wilayah, diantaranya Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Di Sulawesi Selatan, gerakan DITI dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Nah, pada 1952, Kahar Muzakkar menyatakan bahwa daerah Sulawesi Selatan merupakan bagian dari NII di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Lalu gerakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang merupakan seorang mantan anggota TNI. Gerakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud. Ia mengawali gerakannya dengan menyatakan Aceh sebagai bagian dari NII di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Ia memproklamasikan pada 20 September 1953. Selanjutnya upaya penumpasan. Nah, pemerintah menumpas gerakan DITI ini dengan dua cara, yaitu cara damai dan operasi militer. Tetapi cara damai ini mengalami kegagalan karena hanya pemimpin Aceh yang bersedia diajak berunding dan setuju kembali ke pangkuan Republik Indonesia, tepatnya pada 1962. Lalu pada 1 April 1962, pemerintah melancarkan operasi Baratayuda untuk menumpas pemberontakan DITI Kartosuwiryo. Semakin terdesaknya DITI, selanjutnya Aha Nasution menerapkan strategi pasukan gabungan rakyat berantas tentara Islam atau pagar betis. Nah, strategi pagar betis ini dilakukan dengan cara menghimpun keterangan dari para pemimpin DITI yang telah tertangkap. Lalu pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber dan dieksekusi mati pada 5 September 1962 di Kepulauan Seribu. Yang ketiga yaitu pemberontakan G30S PKI. Latar belakang dari pemberontakan ini merupakan kegagalan PKI dalam melakukan pemberontakan pada 1948. Nah, PKI kembali melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia pada 1965. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengeluarkan kebijakan Nasakom atau Nasionalis, Sosialis, dan Komunis. Nah, kebijakan itu dimanfaatkan PKI untuk menyebarluaskan pengaruhnya. Bahkan PKI itu berhasil menduduki politik Indonesia melalui ajaran Presiden Soekarno tersebut. Lalu pada saat itu PKI memberi rencana atau memberi ide untuk membentuk angkatan kelima, tetapi rencana tersebut ditolak oleh Aha Nasution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pada 1965, PKI berusaha menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Nah, PKI ini melancarkan aksi sepihak dengan menyerobot tanah milik kelompok elit tradisional. Selanjutnya, tanah tersebut dibagikan kepada para petani miskin pendukung PKI. Lalu PKI juga berhasil menanamkan pengaruhnya di jajaran pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa, Angkatan Udara, dan beberapa unit Angkatan Darat. Kedekatan PKI dengan Angkatan Darat tampak dari pelaksanaan latihan kemiliteran yang dilakukan di Lubang Buaya, Jakarta. Latihan ini diadakan sampai akhir September 1965 yang diikuti sekitar 3.000 peserta anggota PKI dan anggota organisasi binaannya tersebut disamarkan sebagai latihan sukarelawan untuk konfrontasi dengan Malaysia. Pada 30 September 1965, pasukan pendukung PKI di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung Sutopo mulai melancarkan aksinya dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang dianggap anti-komunis di Jakarta dan Yogyakarta. Nah, adapun sasaran utama PKI yaitu Jenderal Aha Nasution berhasil meloloskan diri, akan tetapi putrinya yang bernama Ade Irma Suryani dan ajudannya menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Lalu aksi PKI di Yogyakarta telah menewaskan 2 perwira yang diculik dan dibunuh di daerah Kentungan. Oke, next.
Upaya penumpasan. Nah, langkah awal yang dilakukan pemerintah yaitu menetralisasi pasukan yang berada di daerah sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kelompok gerakan G30 PKI. Oke, pada tanggal 1 Oktober 1965, Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang sekarang bernama Komando Pasukan Khusus Kopassus di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil merebut kembali studio RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi. Lalu pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan Angkatan Darat berhasil membebaskan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan pasukan-pasukan pro PKI. Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 1965, operasi militer dilanjutkan dengan menyisir kawasan Lubang Buaya yang menjadi tempat latihan kemiliteran simpatisan PKI. Nah, operasi militer ini berhasil menemukan para korban penculikan dan pembunuhan PKI di Sumur Tua. Para korban tersebut kemudian dimakamkan dalam upacara kenegaraan pada 5 Oktober 1965 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Lalu, untuk jenazah dua perwira yang dibunuh di Yogyakarta baru ditemukan pada 21 Oktober 1965. Kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Samaki, Yogyakarta pada 22 Oktober 1965. Nah, perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan PKI tersebut dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.